Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita coba teknik psikoterapi sufistik yang kedua. Teknik ini namanya adalah teknik mujahadah. Teknik mujahadah ini berangkat dari seperti ini, bahwa perilaku kita ini juga sangat memungkinkan berawal dari yang namanya khotir atau lintasan pikiran yang ada dalam diri kita. Sebenarnya khotir ini juga di luar dari kesadaran kita, tetapi bukan berarti begitu saja muncul dalam pikiran kita. Bisa saja itu karena kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan, kemudian perasaan-perasaan yang biasa kita rasakan, pikiran-pikiran yang biasa kita rasakan seperti itu. Lalu suatu ketika kita mendapati sesuatu, muncul nih lintasan-lintasan pikiran seperti itu. Lintasan pikiran ini sumbernya macam-macam. Ada yang berasal dari setan, ada yang berasal dari hawa nafsu, ada juga yang berasal dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau berasal dari Gusti Allah tidak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau lintasan pikiran itu bersumber dari hawa nafsu atau setan begitu. Nah, teknik yang kedua ini kita harus betul-betul mengetahui bahwa lintasan pikiran kita ini berasal dari mana. Kalau memang itu sesuatu yang berasal dari hawa nafsu, itu yang harus disadari, begitu. Harus betul-betul disadari dan tidak boleh ditolak, gitu. Atau bahasanya tuh begini, ketika kita tidak tidak mau menerima, misalnya nih kasus kita dikritik orang misalnya, kemudian atau kita ditanya seseorang, hanya karena misalnya kita takut sesuatu yang kita sembunyikan itu diketahui oleh si dia, kadang kita melakukan rasionalisasi tertentu, atau kita melakukan bahasa yang lain itu ngeles. Nah, itu. Ngeles bisa jadi suatu saat kita itu jadi pribadi yang tidak sadar bahwa kita itu tukang les. Tuh. Kalau 1-2 kali kita seperti itu, mungkin saja waktu itu kita sadar, ya aku memang ngeles, ini memang aku hanya sekedar cari alasan dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu menjadi kebiasaan, maka kita suatu saat akan menjadi pribadi yang tidak paham, tidak sadar bahwa kita itu sedang melakukan rasionalisasi atau ngeles-ngeles yang berulang kali. Nah, ini yang akan mengganggu dari perubahan tingkah laku kita gitu. Katanya kita mau merubah perilaku kita dari yang buruk sampai yang baik. Oleh karena itu, apa yang jadi pikiran kita, sejelek apapun pikiran kita harus menerima bahwa oh iya, memang itu pikiran buruk saya. Jadi, cara yang pertama adalah kita harus menyadari lintasan pikiran itu seperti apa redaksinya, seperti apa wujudnya. Yang kedua, kita harus mau mengakui bahwa oh iya itu memang saya sedang les begitu. Ketika kita sudah ngeles, ketika kita sudah tahu bahwa oh itu memang hawa nafsu saya nih yang ngomong, memang saya males begitu misalnya. Cara yang kedua adalah kita harus bisa melemahkan. Jangan diperkuat lagi. Biasanya kalau orang sudah ngeles satu, dia akan ngeles lagi yang kedua kali untuk menutupi ngeles yang satu ini. Ngeles lagi yang ketiga kali untuk menutupi ngeles yang kedua. Nah, ini itu yang akan mengganggu keseimbangan akhlak kita gitu. Nah, makanya begitu kita sadar bahwa itu adalah kita sedang ngeles, kita harus segera melemahkan. Misalnya begini, misalnya kalau di sini ya, kalau di buku di sini sih bahasanya gini, dilemahkan, kita ngobrol dengan diri sendiri. Engkau adalah bagian dari saya, tetapi engkau bukan saya. Kamu adalah pesan setan yang menipu dan tipu daya setan adalah lemah. Jadi ya kira-kiranya ngobrol dengan diri sendiri, ya pikiran ini memang pikiran dari saya, tetapi ini adalah pesan yang disampaikan oleh setan. Dan saya berhak untuk menolak, karena saya memiliki kekuatan yang lain, selain hawa nafsu ini, selain pikiran-pikiran yang jelek ini, seperti itu. Jadi, yang pertama sadari dan kita harus menerima. Yang kedua, kita harus melemahkan. Dan yang ketiga, kita harus
sering atau senantiasa berzikir kepada Allah gitu. Jadi harus dikalahkan nih, sifat jelek kita itu harus segera dikalahkan gitu, dengan cara berzikir kepada Allah. Gitu. Misalnya bisa dengan bantuan bacaan-bacaan tertentu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Paring ono kekuatan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dan yang keempat, lakukan. Jadi harus dipraktekkan. Kalau hanya sekedar teori itu tidak bisa, jadi harus dipraktekkan. Oke, itu teknik psikoterapi sufistik yang kedua. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.